Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membuat proyek dengan menggunakan Microsoft Project untuk memenuhi tugas mata kuliah MPI atau Manajemen Proyek Informatika. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih jelas atau memahami lebih lanjut tentang bagaimana sih cara membuat proyek dengan menggunakan Microsoft Project, nah simak saja video ini sampai selesai. Nah, jika kalian ingin bertanya atau pemahamannya kurang jelas, silahkan coret-coret di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke tahap pembuatan. Pertama, buka Microsoft Project-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Project 2016. Nah, ini tinggal di cancel. Nah, sebelum melakukan pembuatan, sebaiknya kita save filenya dulu atau menyimpan di Save As, browser. Nah, di sini saya menyimpan di file dokumen dengan nama Project Aplikasi Virtual Tour Wisata di Banten. Langsung save saja. Nah, selanjutnya ke Project Information, Admin Properties. Nah, di sini menambahkan subjek. Nah, tinggal langsung copy saja aplikasi Virtual Tour Wisata di Banten. Nah, dan autornya diganti nama saya sendiri, yaitu Ervan Kurniawan. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya membuat kalender Ceng Work Team. Nah, ini cuma ada 3 doang. Nanti kita bikin khusus punya kita. Itu saya namain Project 2021. Oke. Nah, kalender ini dibuat khusus buat project yang saya buat sendiri. Nah, saya akan mulai di Agustus, 10 Agustus, yaitu tahun baru Islam 1443. Nah, selanjutnya di 17 Agustus adalah HUT Republik Indonesia. Langsung oke saja. Nah, selanjutnya di Project Information, nah dimana kita akan memulai project. Saya mulai di sini tanggal 1 Agustus saja. Nah, jangan lupa ininya diubah ke Project 2021. Oke. Selanjutnya membuat text name. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menuliskan analisa dan desain sistem. Selanjutnya wawancara pengguna. Terus diagram konteks. Membuat DFD. Selanjutnya membuat kamus data. Selanjutnya membuat spesifikasi proses. Lalu membuat ERD, dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Selanjutnya desain aplikasi. Nah, di desain aplikasi ini ada membuat desain menu. Selanjutnya membuat desain report.
lalu dokumentasi desain aplikasi. Nah, selanjutnya programming. Lalu programming front end dan back end. Lalu ada dokumentasi program. Selanjutnya testing program. Selanjutnya melakukan tes pada program. Lalu memberikan catatan perbaikan. Lalu ada dokumentasi testing. Selanjutnya tahap instalasi program. Lalu setting infrastruktur. Selanjutnya instalasi program. Nah, bisa saja instalasi program ini kita menamakannya instalasi program pada komputer atau pada handphone. Nah, cuma saya menuliskan instalasi program doang. Nah, selanjutnya di bagian wawancara pengguna sampai dokumentasi, analisa dan sistem, kita masuk ke task dan kita klik indent task. Nah, biar ini masuk ke fase analisa dan desain. Selanjutnya di pembuatan desain kita indent task lagi, dan programming sama dokumentasinya kita indent task. Selanjutnya setting menginstal program di indent task. Nah, oke, udah jadi. Kita rapikan dulu supaya enak dilihatnya. Kita masuk ke format. Nah, klik online number. Kita pakai online number saja biar kita mengetahui subbabnya. Selanjutnya klik 2 kali di wawancara pengguna. Nah, kita berikan 2 hari. Nah, untuk selanjutnya diagram konteks kita ke auto scroll dan 1 hari. Durasinya 1 hari. Kita membuat DFD auto, durasinya 1 day ya. Untuk auto scroll ini juga 1 hari. Untuk membuat spesifikasi proses 1 hari. Membuat ERD 1 hari juga. Auto 1 hari. Untuk di dokumentasi analisa dan desain sistem kita kasih durasinya 2 hari. Oke. Nah, untuk membuat desain menu kita kasih 2 hari. Waktu schedule-nya 2 hari. Dan membuat desain report sama kita kasih 2 hari juga. Nah, untuk dokumentasi desain aplikasi kita kasih 3 hari. Nah, selanjutnya ke tahap programming atau pembuatan program. Nah, ini lumayan cukup lama juga. Kita kasih
50 hari aja kali ya, 50 hari. Untuk dokumentasi program kita kasih 5 hari. Nah, untuk programming front end dan back end kita kayaknya cukup 30 hari aja, karena ini cuma contoh, jadi kita kasih 30 hari. Nah, untuk melakukan tes pada program kita kasih 2 hari, memberikan catatan perbaikan atau schedule 1 hari, ada dokumentasi testing kita kasih 2 hari. Nah, untuk instalasi program, setting infrastruktur kita kasih 1 hari, dan install program pada komputernya kita kasih 1 hari juga. Nah, selanjutnya kita menambahkan ID pada prosesor. Nah, kita rapikan dulu. Nah, untuk di diagram konteks, nah untuk ini kita klik 2, kita masuk ke prosesor. Nah, masukkan ID 2. Nah, maka otomatis bakalan berubah jadi 4 Agustus 2021. Nah, untuk pemuatan RD kita kasih 3 ID 3, ini ID 4. Buat spesifikasi progres kita kasih 5. Ini 6. Nah, 7. Nah, untuk pembuatan desain kita kasih 8, ID 8. Buat report dan report kita kasih 10. Iya, ke 10. Nah, untuk dokumentasi desain aplikasi kita kasih 11. Programming front end dan back end kita kasih ID 12. Selanjutnya di bagian dokumentasi program kita kasih ID 14. Selanjutnya di melakukan tes pada program kita kasih ID 14. Jadi waktunya bersamaan. Terus memberikan catatan perbaikan kita kasih 17, dan dokumentasi testing kita kasih 18. Selanjutnya setting infrastruktur kita kasih ID 19. Dan instalasi program kita kasih ID 21. Nah, selanjutnya kita masuk ke Gensen, kita membuat SDM. Nah, di resource name kita menuliskan analisa sistem. Selanjutnya
designer, selanjutnya programmer, lalu ada tester, selanjutnya dokumentator, lalu implementer. Nah, untuk di bagian analisa sistem, karena ini ada dua, ini kita tulisan sama aja AS atau analisa sistem, ini inisial. Nah, untuk di bagian ini maksimal per orang kita kasih 300%, 200% aja. Ini jika programmer dilakukan oleh 2 orang maka dituliskan 200%. Jika 1 orang 100%. Nah, untuk implementer kita ini 4 orang jadi 400%. Nah, untuk pembayarannya atau gajinya kita kasih di sini 1 juta untuk bagian analisis sistem. Untuk desainer kita kasih 500.000. Maaf, ini 5 juta. Tambah lagi jadi 500.000. Selanjutnya gaji programmer kita kasih 700.000. Selanjutnya tester kita kasih 400.000. Selanjutnya dokumentator kita kasih 300.000. Dan implementer kita kasih 300.000. Ini di copy saja. Kita masukkan. Nah, tinggal di Ctrl S, kita save dulu. Selanjutnya kita balik lagi ke Gantt chart. Nah, untuk resource name kita kasih names tadi yang kerjaannya. Di sini ada analisa sistem, bagian analisa, juga analisis sistem, buat kamus data, analisis sistem, analisis sistem. Untuk dokumentasinya kita tuliskan di sini dokumentator. Nah, untuk desain aplikasi sendiri ini ada desainer, tentang desainer. Untuk dokumentasinya kita dokumentator. Nah, untuk programming udah jelas di sini jadi programmer. Dokumentasinya dokumentator. Selanjutnya melakukan tes pada program, yaitu tester. Dan catatan perbaikan tester. Dokumentasi testing ada dokumentator. Nah, di sini dokumentator karena merah soalnya waktunya tabrakan sama pembuatan program aplikasi. Nah, kita diubah saja harinya, ini jadi cukup 3 saja. Nah, selanjutnya ini ada implementer, lalu untuk bagian install program ada implementer.
kita klik course. Nah, project kita sudah selesai. Nah, ini untuk melihat filmnya. Selanjutnya kita ini nyari ke kalender. Ini kalender yang kita proyek yang kita buat. Lalu kita ke network diagram. Nah, ini diagram dari proyek yang kita buat. Nah, mungkin segini saja proyek aplikasi dengan menggunakan Microsoft Project. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.